Oke bro, kali ini kita akan membahas biografi dari seorang yang ternama yaitu Akio Morita. Kisah pembuat sake menjadi pendiri Sony yang inovatif. Mari kita mulai dan let's go. Oke bro, terima kasih masih stay di channel saya di Edo Wijaya. Kali ini kita akan belajar bro, yaitu kisah dari seorang yang sangat terkenal juga di dunianya, yaitu Akio Morita, pendiri dari Sony bro. Mari kita lihat gimana sih kisahnya bro. Dari mulai awal sampai dia menggapai apa yang diinginkannya. Akio Morita dikenal sebagai pendiri Sony, perusahaan Sony yang merupakan perusahaan manufaktur elektronik asal Jepang yang terkemuka di dunia. Perusahaan ini juga bisa dikatakan paling inovatif di Jepang bro. Siapa yang nggak kenal Sony ya? Kita pun pasti juga nggak asing di telinga kita Sony bro, tentang barang-barang elektronik terutama ya. Bisnis dari perusahaan Sony yang didirikan oleh Morita ini beragam, meliputi sektor produsen elektronik, game, hiburan, serta keuangan. Dalam sejarah perusahaan Sony, dikenal dua orang pendiri Sony, yakni Akio Morita dan Masaru Ibuka. Akio Morita lahir pada tanggal 26 Januari 1921 di kota Nagoya. Ia lahir dari sebuah keluarga pembuat sake ataupun yang dikenal biasanya bir bro, kalau uh, minuman jenis alkohol lah ya kalau di Indonesia ya. Ini tapi khas Jepang. Di keluarganya pekerjaannya sebagai pembuat sake telah digeluti selama hampir 400 tahun di kota Tokonami, dekat Nagoya. Berarti lumayan, enggak lumayan lagi ya bro, 400 tahun dia bergelut di perusahaan produsen sake di Jepang, di Tokonami, di dekat Nagoya. Artinya dia, keluarganya ini udah merintis begitu lama bro. Ayahnya bernama Zukaimon mempersiapkan Akio Morita menjadi pewaris bisnis sake keluarga sewaktu menjadi mahasiswa. Akio sering duduk mengikuti rapat perusahaan dengan ayahnya. Ia membantu bisnis keluarga bahkan pada saat liburan. Keluarga Morita kala itu telah mengenal budaya dan teknologi dari barat, seperti mobil, fonograf listrik, dan setiap kali ia memiliki waktu luang di rumahnya, Akio asik membongkar gramofon di rumahnya dan menyusunnya kembali. Artinya ketertarikan dari Akio Morita terlihat di sini bro. Nampaknya dia lebih suka dengan elektronik. Menjadi letnan angkatan laut di Jepang. Sejak masa anak-anak, Akio gemar mengutak-ngatik peralatan elektronik. Pelajaran matematika dan fisika adalah mata pelajaran kesukaannya. Setelah lulus, Akio bergabung dengan Departemen Fisika di Osaka Imperial University. Selama Perang Dunia Kedua, Jepang berada di tengah-tengah Perang Pasifik. Pada tahun 1944, Akio bertugas sebagai letnan angkatan laut setelah lulus dari universitas. Di angkatan laut, ia bertemu dengan Masaru Ibuka di divisi Wartime Research Committee. Akio kemudian kembali ke rumah keluarga di Nagoya setelah perang berakhir. Ia kemudian diundang untuk bergabung dengan Fakultas Tokyo Institute of Technology oleh salah satu profesor. Ia kemudian mengemasi barang-barangnya dan bersiap berangkat ke Tokyo. Berarti lumayan naik turun ya, dia sampai pernah menjadi letnan bro. Artinya di dunia militer juga. Namun pada saat itu ia melihat artikel tentang laboratorium penelitian didirikan oleh Ibuka, yaitu rekannya dulu di angkatan laut. Artikel itu muncul di sebuah kolom surat kabar Asahi, disebut Blue Pencil. Dengan berakhirnya perang, Ibuka telah mendirikan Institut Penelitian Telekomunikasi Tokyo untuk memulai sebuah awal yang baru. Setelah membaca artikel itu, Morita memilih mengunjungi Ibuka di Tokyo.
Mereka kemudian sepakat memutuskan untuk mendirikan sebuah perusahaan baru bersama-sama, bro. Itulah pentingnya relasi, bro. Dan juga istilahnya kita harus mempunyai rekan lah ya, rekan yang mungkin sepassion, kemudian seperjuangan. Pentingnya di situ, bro. Pendiri Sony. Pada tanggal 7 Mei 1946, Ibuka dan Morita mendirikan Tokyo Tsushin Kogyo KK ataupun Tokyo Telecommunication Engineering Corporation, cikal bakal dari perusahaan Sony. Perusahaan ini pada awalnya memiliki sekitar 20 karyawan dan modal awal yaitu 190.000 yen. Ibuka telah berumur 38 tahun dan Morita masih 25 tahun. Masih muda, bro. Jaraknya jauh padahal ya. Ibuka 38 dan Morita 25. Tapi masih connect gitu loh. Selama bekerja sama, Ibuka lebih berfokus pada teknologi energi untuk penelitian dan pengembangan produk perusahaan. Sementara Morita berperan penting dalam memimpin Sony dalam bidang pemasaran, globalisasi, keuangan, dan sumber daya manusia. Sony menjadi sebuah perusahaan baru yang siap bersaing dengan Toshiba dan Panasonic, yang sudah terlebih dahulu berdiri. Selanjutnya, Morita juga mempelopori perusahaan itu untuk masuk ke dalam bisnis perangkat lunak ataupun software. Dorongan perusahaan untuk mengembangkan usahanya secara global terlihat dalam keputusan yang diambil Morita. Ia mengubah nama perusahaan menjadi Sony pada tahun 1958. Berarti dia rebranding lagi biar mungkin inovatif dari seorang Morita agar perusahaannya itu mudah dikenal gitu ya, bro. Dengan tagline Sony Make Believe. Pada awalnya, keputusan itu tidak diterima dengan baik di dalam ataupun di luar perusahaan. Hal ini karena Tsushin Tokyo Kogyo ataupun nama yang sebelumnya sudah dikenal secara luas untuk mengatasi pandangan seperti itu. Morita menekankan itu perlu untuk mengubah nama perusahaan untuk sesuatu yang lebih mudah untuk dalam diucap maupun diingat. Selain itu, agar perusahaan untuk tumbuh dan meningkatkan ekspansi secara global, selain itu Morita perusahaan beralasan bahwa suatu hari nanti bisa berkembang menjadi produk selain elektronik dan nama Tsushin Tokyo Kogyo akan tidak lagi sesuai dengan produk-produknya tersebut. Oleh karena itu, ia mengubah namanya menjadi Sony Corporation dan memutuskan untuk menulis Sony dalam katakana alfabet ataupun alfabet Jepang yang biasanya digunakan untuk menulis nama-nama asing. Sesuatu yang masih asing pada masa itu. Berarti ada pertentangan, bro. Meskipun dalam internal mereka maupun di pasarnya juga meragukan nama Sony ini yang dibikin dari Akio Morita. Mendirikan Sony Amerika. Dalam biografi Akio Morita di tahun 1960, ia kemudian mendirikan Sony Corporation of America di Amerika Serikat. Morita selanjutnya pindah ke Amerika bersama dengan keluarganya. Di sana ia kemudian memimpin perusahaan Sony dalam ekspansi perusahaan di Amerika. Dalam benak Morita, Sony harus melakukan penjualan langsung bukan hanya mengandalkan dealer lokal. Banyak produk yang telah diluncurkan Sony. Produk itu menggambarkan kreativitas dan ide-ide inovatif dari Morita. Ide-ide melahirkan gaya hidup dan budaya yang baru, seperti Walkman dan perekam kaset video yang menjadi produk unggulan Sony. Buat kalian yang mungkin masih terngiang-ngiang, ya emang Sony hype-nya waktu dulu ya, zamannya Walkman itu bener-bener apa ya? Nama Sony itu melejit, bro. Di situ baru nyampe Indonesia itu pun ketika brand kalian Sony di alat elektronik handphone pun juga masih agak high class, bro. Morita mengambil langkah dengan membuat Sony menjadi perusahaan Jepang telah menawarkan sahamnya di New York Stock Exchange. Langkah yang diambil Morita ini memungkinkan Sony meningkatkan modal
tidak hanya di Jepang saja. Sony menjadi contoh perusahaan-perusahaan Jepang untuk meningkatkan modal dari asing, di mana kebiasaan manajemen perusahaan Jepang yang lebih banyak meminjam dana dari bank, bro. Akio Morita menulis buku berjudul Nevermind School Record pada tahun 1966. Dalam bukunya tersebut, ia menekankan bahwa catatan sekolah tidak penting dalam melaksanakan pekerjaan. Sudut pandang Morita kemudian banyak diikuti oleh banyak perusahaan di Jepang. Pada tahun 68, Sony memasuki bisnis software musik di Jepang dengan mendirikan CBS, bekerja sama dengan CBS Inc. dari Amerika. Kemudian pada tahun 1979, Sony memasuki bisnis keuangan di Jepang dengan pendirian Sony Prudential Life Insurance Co. Ltd. Dalam bisnis ini, Sony bekerja sama dengan Prudential Life Insurance Co. of America. Tahun berikutnya, Sony mengakuisisi Columbia Pictures Entertainment. Dengan ini memungkinkan perusahaan menjadi perusahaan hiburan yang kaya akan konten dan kualitas hardware yang terbaik, bro. Dalam biografi Akio Morita diketahui bahwa selain mengelola Sony, ia juga aktif sebagai penghubung antara budaya Jepang dan di luar negeri. Ia menjadi wakil ketua Keidanren, Jepang Federasi Organisasi Ekonomi. Ia juga menjadi anggota dari Hubungan Ekonomi Jepang dan Amerika. Penghargaan Akio Morita. Adapun penghargaan Morita yakni Royal Society of Art pada tahun 82 dari Inggris. Kemudian tahun 84 ia menerima penghargaan Ordre National de la Légion d'Honneur, sebuah penghargaan tertinggi dan paling bergengsi di Prancis tahun 91. Akio juga dianugerahi First Class Order of the Secret Treasure dari Kaisar Jepang sebagai inovator. Di samping itu, Morita menerima sejumlah penghargaan dari negara-negara seperti Australia, Belgia, Brasil, Jerman, Spanyol, Belanda, Amerika Serikat, yang menunjukkan sejauh mana pengakuan dari kerjanya di global, bro. Kemudian Akio Morita wafat. Akio Morita yang dikenal pendiri Sony ini meninggal di Tokyo tanggal 3 Oktober tahun 99. Dia meninggal di usia 78 tahun. Penyebab meninggalnya karena pneumonia. Setelah lama menderita stroke, dia telah dirawat di rumah sakit di Tokyo sejak bulan Agustus 99 setelah kembali dari Hawaii, Amerika Serikat, bro. Oke, itu tadi sekian, bro. Cerita dari Akio Morita, sang inovator. Ternyata Akio Morita ini pendiri Sony bersama tadi ya rekannya Ibuka. Yang bisa kita dapat dari pelajaran dari seorang Akio Morita adalah ketika kalian mempunyai rekan satu tujuan, satu passion, artinya ya itulah jalan yang mungkin bisa kalian perjuangkan, bro. Dalam hal ini tadi dia memilih menemui temannya tadi ya, daripada dia pergi ke universitas ya. Dia pilih temannya dan akhirnya menjalin relasi bisnis. Dan di sini mulai gebrakan-gebrakan yang baru Akio Morita itu mulai dari awalnya dia branding namanya Sony yang awalnya ditentang dari internal maupun eksternal orang yang mengetahui perusahaan sebelumnya, tapi dia tetap kokoh bahwa Sony ini adalah nama yang cocok untuk perusahaan yang untuk kedepannya. Bahkan dia bisa menyebutkan bahwa nanti ini akan lebih mudah dikenal dan juga diingat oleh para konsumennya, namanya Sony. Kemudian tidak hanya itu, dia berani ekspansi, bro. Di Amerika Serikat dia buka banyak cabang musik, kemudian lari ke keuangan. Artinya bukan dalam hal segi teknologi. Kalian bisa memulai hal itu, kalian suka dengan teknologi di awal, tapi ketika kalian besar, kalian itu harus tahu bisnisnya apa. Seperti itu, bro. Jadi apapun pekerjaan kalian sekarang, misalkan kalian itu
bakatnya memasak, ya silakan kalian bakat memasak itu teruskan. Bakat apa ya, barbershop misalkan kalian potong rambut, silahkan kalian harus tekuni teknikal dari gimana cara potong rambut yang benar, gimana model-modelnya dan lain sebagainya. Tapi di lain itu, ketika kalian sudah memiliki skillnya dalam bidang itu, kalian harus bisa menguasai bisnisnya, bro. Ketika ingin berkembang lebih jauh lagi, apa yang kalian ingini. Kalau kalian pintar memasak, ya silakan kalian jago masak, tapi jangan lupa jago bisnisnya. Cara memasarkan masakan kalian, cara apa ya istilahnya, biar masakan kalian itu terkenal ke semuanya, dan juga distribusinya kemana. Intinya seperti itu. Kalian harus bisa menguasai bisnisnya yang bukan hanya teknikal di dalam apa yang kalian senangi, bro. Itu yang bisa saya simpulkan dari Akio Morita. Dia mendobrak apa yang orang lain itu nggak bisa pikirkan sebelumnya. Dari nama, kemudian ekspansi ke hal yang tidak ada hubungan dengan bisnis sebelumnya. Tapi dia yakin bahwa ekspansi itu akan menumbuh besarkan nama Sony, bro. Oke, sekian saja yang bisa saya sambungkan dengan biografi Akio Morita, pendiri Sony yang terkenal inovatif, bro. Sekian dan see ya.